Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membahas materi tentang masalah lingkungan hidup yang berjudul pencemaran air. Pertama-tama, apa itu air? Air merupakan sumber kehidupan di muka bumi ini. Kita semua bergantung pada air. Untuk itu, diperlukan air yang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tetapi pada akhir-akhir ini, persoalan penyediaan air yang memenuhi syarat menjadi masalah seluruh umat manusia. Dari segi kualitas dan kuantitas, air telah berkurang yang disebabkan oleh pencemaran. Pencemaran air merupakan kondisi di mana kualitas air terganggu atau tercemar oleh bahan-bahan kimia, mikroba, atau zat-zat lainnya yang mengakibatkan perubahan negatif pada lingkungan air dan dapat membahayakan kehidupan organisme di dalamnya. Dalam PP nomor 20 tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak lagi sesuai dengan peruntukannya. Penyebab pencemaran air. Yang pertama, sampah, karena mengandung senyawa organik dan menggenang di air. Sampah jenis ini biasanya berupa sampah industri makanan, sampah sisa rumah tangga, kotoran hewan, hingga manusia. Sisa sampah apabila dibuang ke air dapat menimbulkan pelarutan, pengendapan, maupun pembentukan koloidal yang bisa membuat warna air menjadi keruh. 2. Limbah pabrik. Sebut saja ada limbah pabrik tekstil, limbah pabrik kertas, limbah pabrik cat, limbah pabrik farmasi, hingga limbah pabrik baja. Jika limbah industri tersebut nantinya dibuang ke saluran air atau sungai, tentu saja akan menimbulkan pencemaran air dan merusak ekosistem yang ada. Limbah ini biasanya mengandung virus atau bakteri. Yang ketiga, senyawa anorganik. Penyebabnya biasanya berupa logam. Hampir sama dengan penyebab sebelumnya, yakni kandungan yang sukar didegradasi atau dicerna oleh mikroorganisme. Jika limbah yang dibuang adalah mengandung raksa, timbal, dan kadmium, maka sangatlah berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia. 4. Senyawa organik. Ini dapat berupa pestisida, deterjen, hingga limbah minyak. Kandungan zat kimia dikelompokkan menjadi yang pertama, sabun seperti deterjen, sampo, dan bahan pembersih lainnya. Yang kedua, bahan pemberantas hama seperti insektisida. Yang ketiga, zat warna kimia. Yang keempat, zat radioaktif. Kelima, endapan tanah. Ini biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang berupa tanah atau lumpur dari erosi. Warna air akan menjadi keruh akibat adanya tanah atau lumpur yang masuk ke dalamnya, sehingga sulit untuk dipergunakan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampak pencemaran air terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, dampak kesehatan. Air yang tercemar tak mengandung zat berbahaya, tetapi juga bisa mengandung bakteri dan parasit, sehingga bisa menyebabkan masalah kesehatan. Antara lain, yang pertama, penyakit infeksi, seperti diare, kolera, tifoid, disentris, hepatitis A akibat bakteri atau virus patogen. Yang kedua, penyakit kronis, contohnya kanker, kerusakan saraf, gangguan perkembangan akibat logat berat, dan bahan kimia. Yang ketiga, masalah kulit, yakni iritasi, skabies, hingga kanker kulit. Yang kedua, dampak lingkungan. Di antaranya kerusakan ekosistem seperti kematian ikan karena area tanpa oksigen. Kemudian eutrofikasi, yakni pertumbuhan alga yang berlebihan. Berikutnya bioakumulasi. Bahan kimia beracun menumpuk di tubuh hewan air dan masuk ke rantai makanan. Yang terakhir, kerusakan habitat, yaitu merusak terumbu karang dan habitat alami lainnya. Yang ketiga, dampak sosial dan ekonomi. Di antaranya kehilangan mata pencaharian, seperti penurunan hasil tangkapan nelayan dan petani. Kemudian, peningkatan biaya, karena masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli atau mengolah air bersih. Yang terakhir, kerusakan infrastruktur, seperti merusak pipa air, fasilitas sanitasi, dan dapat memicu banjir. Yang keempat, dampak tanah dan air tanah. Limbah industri dan domestik mencemari tanah dan air tanah, mengurangi kesuburan, dan meracuni tanaman. Sampah yang dibuang ke sungai dapat menyumbat aliran air sehingga bisa menyebabkan banjir. Pandangan gereja terhadap pencemaran air. Gereja Katolik memandang pencemaran air sebagai dosa dan krisis moral yang serius.
menekankan bahwa air adalah anugerah mendasar dari Tuhan untuk kehidupan. Ajaran ini bersumber terutama dari ensiklik Paus Fransiskus Laudato Si, merawat rumah kita bersama, dan ajaran sosial Katolik yang lebih luas tentang pengelolaan lingkungan hidup. Gereja menyerukan pertobatan ekologis, yaitu perubahan sikap dan perilaku untuk hidup lebih selaras dengan alam. Ini mencakup praktik sehari-hari seperti menghemat air, mengurangi limbah, dan berpartisipasi dalam aksi lingkungan. Kesimpulan dari pencemaran air adalah ancaman serius akibat aktivitas manusia yang mengontaminasi sumber air, merusak ekosistem, membahayakan kesehatan, dan menimbulkan kerugian ekonomi. Penanggulangannya memerlukan kolaborasi menyeluruh antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam pengelolaan limbah, mengurangi bahan kimia, pengelolaan sampah, edukasi, serta penegakan hukum untuk menjaga kelestarian air bagi generasi mendatang. Demikian presentasi dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.